adik saudara saya baru meninggal tadi. Minta bacakan Fatihah, namanya Abdul Ma'ad. Sekejap ya. Semoga beliau husnul khotimah. Banyak sekali jasanya dengan saya ini beliau. Saya di kampung dulu. Iya, adik bapak saya, sepupu lah, sepupu. Tapi dia banyak jasa dengan saya. Waktu saya sakit, dia banyak pergi carikan obat. Bismillah. Boleh kita mulai? Jadi walaupun tak ramai yang datang, tapi melalui siaran ramai yang dapat terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dari bunyi salamnya macam dah ngantuk, kena ekon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam balas dendam pula Ini nak kena dekat sini nih. Boleh dengar? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semua? Sudah makan belum? Kalau makan sudah berarti nanti kita buat 1 jam lebih. Oke, kita tanya sekali lagi. Sudah makan belum? Ada tempat lain, kalau saya tanya sudah makan belum? Sudah, kata dia. Kalau semua sudah berarti kita perpanjangkan kelasnya ya. Saya tanya sekali lagi. Sudah makan belum? Sudah. Tak berani cakap sudah lagi, takut dipanjangkan. Tapi kumpulan di sini wah semangat ya. Nah ditambahkan kelas. Oke. Masya Allah. Salam. Jadi pertama dan utama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. The firstly we say thanks to Allah Subhanahu wa taala because Allah give us any ni'mat, any surprise. We are alive now because of Allah Subhanahu wa taala give us soul, right? Allah give us soul, Allah give our health, Allah give us everything. That's why we must praise to Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah never create the people in this world except ibadah to Him. Why Allah create us? For we ibadah to Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I never create the man and jinn except ibadah to me. Do you understand? Understand little. Itu sebabnya kita kena
berpikir masak-masak nak buat maksiat karena Allah yang cipta kita. Berpikir masak-masak apa bahasa Inggrisnya? Tahu tak? Think, cook, cook. Betul tak? Betul apa? Pikir masak-masak. Betul tak betul? Ya, supaya jangan ngantuk. Itu sebabnya kita kena think, cook, cook. Sebelum kita melakukan maksiat. Kenapa? Sebab tangan ini milik Allah. Lisan ini milik Allah, betul tak? Mata ini milik Allah. Kemudian kita buat pula untuk maksiat. Itu kan kurang haja namanya. Sudahlah Allah kasih pinjam. Tak bayar lagi. Free lagi. Dan kita buat maksiat pula. Itu makanya Allah murka. Tapi kalau kita bertaubat, okey, Allah kembalikan kita sama seperti baby yang baru lahir, bersih. Sebersih bersihnya. InsyaAllah. Itu sebabnya kita kena bersyukur. That's why I said we must praise to Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Sebab Dia yang cipta kita. Ada tak orang cipta sesuatu di muka bumi ini tanpa ada tujuan? Tell me. Ada tak? Katakanlah botol ni ataupun gelas ini. Ada tak orang yang pembuat gelas ini menciptakannya tanpa tujuan? Tell me. Tak ada, betul tak? Jadi everything what the human makes in this world pasti ada destination dia, tujuan dia. Meja ini dibuat, direka untuk apa? Boleh letak handphone, boleh letak gelas, betul tak? Begitu juga Allah cipta kita ada tujuannya. Tujuan Allah mencipta kita untuk beribadah. Sekali kita dicipta tapi tak beribadah, Allah murkalah. Jadi bukti ataupun cara Allah murka kepada kita, dimasukkan kita ke dalam neraka. Itu masalahnya. Allah Ustaz, saya tak nak beribadah lah. Okay, fine, up to you. What you do, that is your responsibility. Yourself is responsibility. Itu sebabnya kita kena cari kawan yang baik-baik. Karena kata Nabi SAW, setiap kawan yang kita ada, dia ada kuasa syafaat nanti di akhirat. Dia ada kuasa syafaat. Katakanlah Ibu Boni. Betul Mana? Ibu Boni, betul. Katakanlah Ibu Boni terlebih dahulu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya pula masih berada dalam neraka. Tak apa. Ini umpama. Tapi nanti masuk surga juga. Sekali Ibu Boni kata, mana Ustaz Musa ni? Kok teko kata dia kan? Tapi karena kita bersahabat, berkawan, akhirnya dia pun juga ada permintaan spesial kepada Allah. Jadi kata Allah, cubalah cari sahabatmu di dalam neraka. Dia boleh membebaskan kita dari neraka ke surga. Itu sebabnya kawan baik ini penting kena cari. Jadi jangan kerana gara-gara masalah pacar pisah. Alamak. Apa ni? Kan banyak pagar makan tanaman. Betul tak? Ini banyak berlaku dekat Singapura lah. Ya, kawan dengan kawan saling makan. Ya, di luar sana lah, bukan di sini. Bukan di sini. InsyaAllah di sini tak ada. Kalaupun ada, apa kurangnya? InsyaAllah tak ada lah. Ini di dunia luar. Padahal kawan ni sudah lama dirakit. Sudah lama dibentuk daripada kecil. Sampaikan ke besar gara-gara laki-laki. Pisah. Handsome mana lah laki itu. Saya pun heran juga. Begitu juga sebaliknya laki-laki.
Ya, cantik mana perempuan tuh sanggup sehingga persahabatan jadi hilang. Padahal daripada kecil bersama-sama, kebaikan kawan kita itu padahal banyak sekali, tapi di kelas sekali aja yang kita ingat salah dia aja, betul tak? Padahal terlalu banyak kebaikan kawan kita. Satu saja kesalahan dia, I never forget you wrong. I never forget you mistake. Macamlah dia sempurna sangat. Betul tak? Jadi kalau kita ingat kita juga tak sempurna, maafkan sudahlah. Satu sahaja orang sempurna di dunia ini. Orang yang tinggal di Indonesia yang selalu merokok, sempurna. Aduh. Mana ada orang sempurna? Betul tak? Sekalipun orang yang suka merokok, sempurna. Nasib baik saya tak merokok. Merokok itu ketika saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum merokok? Ya, makruh bagi orang yang tak merokok, makruh bagi orang yang merokok, dan haram bagi orang yang tak merokok. Betul tak? Nah, jadi kalau menurut Fatwa MUI, Majelis Ulama Islam Indonesia, ya rokok itu haram bagi ibu-ibu yang lagi hamil. Nah, kalau orang yang tak hamil bolehlah. Nah, padahal apa yang didapat merokok? Jadi sehingga kan ada orang yang rajin beribadah ini ditanya dengan ustadznya, Ustadz, saya ini rajin beribadah, alhamdulillah kata ustadznya. Tapi masalahnya saya suka merokok kata dia. Nah, kalau saya beribadah, kan saya akan masuk surga kata dia. Of course. Habis kalau di dalam surga saya boleh merokok tak Ustaz? Kata ustadznya boleh, tapi apinya kamu pergi ke neraka dulu ambil. Tak jadi dia merokok. Baik, saya merasa perlu untuk kita bahaskan ya tentang 7 orang yang doanya dijamin terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bahas ini tak? Boleh ya? Kalau misal kata tak habis hari ini, nanti kita anjakkan 2 minggu lagi. Pasal minggu depan saya ada tempat lain. Sebetulnya jadwal saya minggu ini dan minggu depan. Tapi karena sudah lebih dulu ada orang booking saya, macam orang booking. Ya, minta saya untuk ceramah untuk meet juga dekat Masjid Al-Firdaus minggu depan. Tapi kumpulan lain agaknya. Rupa-rupanya ya meet kita dekat Singapura ini banyak perkumpulan dia. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? At least ada. La yudriku kulluh wa la tutrah kulluh. Maksudnya tak dapat semuanya, sedikit pun jadilah. Katakanlah 500 juta ataupun berapa ribu ya meet dekat sini yang daripada Indonesia. Ada yang buat kelas-kelas seperti ini daripada duduk tak tentu arah, tak tentu pasal. Alhamdulillah, kita nak semuanya sekali. Tapi kan apa yang kita nak belum tentu kita dapat. Betul tak? Selalunya apa yang kita tak nak kita dapat. Betul. Selalunya apa yang kita tak nak dalam hidup ini itu yang kita dapat. Kita rancang dari kecil. Daripada akil balik. Bila usia dah sekian, aku nak masuk universiti. Bila nak masuk sekian, aku nak kerja dekat bank. Bila nak sekian, aku nak kahwin. Bila tahun sekian, aku nak punya anak. Bila tahun sekian, aku punya cucu. Apa yang kita rancang ini satu pun tak dapat. Selalunya yang kita tak dapat, kita dapat. Bayangkan dulu. Bayangan dia, aku nak kahwin dengan laki-laki handsome. Hidung mancung macam Shah Khan. Ya. Sekali kahwin juga dengan orang yang mancung hidungnya ke dalam. Nah, maknanya apa yang kita inginkan kita tak dapat. Allah lebih tahu. Jadi apa yang kita inginkan kita tak dapat, kita serahkan kepada Allah, itu tentu pahalanya lebih besar. Boleh kita kata dalam 100%, mungkin hanya 20% yang kita inginkan kita dapat. Betul tak? Tak pernah kita menginginkan hidup jadi orang miskin. Ya, miskin, betul tak? Tak pernah kita inginkan punya anak yang kurang ajar. Sekali ada yang kurang ajar. Baru-baru ini saya dapati dekat radio tadi, ada satu budak ini ludahi pukul mak dia, hampir mati. Ini berlaku dekat Singapura. Nah, itu tidak heranlah. Pasal apa? Pasal mak dia larang buang puntung rokok sembarang tempat di rumahnya.
Akhirnya dibantai mak dia. Gara-gara rokok tau. Kalau dekat Malaysia, ya gara-gara dadah lah. Dibunuh mak dia. Kalau dekat Indonesia, banyak lagi lah. Ya. Ada orang yang saling tembak antara adik-beradik gara-gara harta. Bunuh mak dia dan seumpama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semua ini boleh kita tukar dengan doa. Semua ini boleh kita rubah dengan doa. Jadi qada' itu boleh dirubah dengan doa. Jadi qada' ini ada dua. Ada qada' mubram, ada qada' mubham. Kalau qada' mubham tak boleh dirubah sama sekali. Walaupun kita menitiskan air mata darah sekalipun. Contohnya apa Ustaz? Mati. Yang kedua tua. Dari kecil, muda, tua. Nak tua, muda, kecil. Tak boleh. Kecuali nanti di akhirat. Dia terbalik. Kalau di dalam surga, bila kita masuk mungkin tak handsome. Tapi besok mulai cantik. Kalau di dunia, cantik macam itik. Itu beza dia. Makanya sudahlah. Ya, kita syukuri saja apa yang ada. Tak perlulah kita botok ataupun kita rubah ini apa semua. Nanti lama-lama berkedut. Apalagi kalau kita operasi bedah plastik, nanti lama-lama berkedut juga. Masuk kuman, mati. Nah, sudahlah apa yang ada sekarang. Syukuri saja. Kalaupun nak buat kecantikan, okeylah buat glowing sikit-sikit, sudahlah. Pakai minyak kelapa. Jangan pakai minyak senyong-nyong sudah. Subhanallah. Jadi ada yang kedua, boleh dirubah qada' tersebut dengan doa. Apa dia? Sakit. Apa dia? Miskin. Ini boleh dirubah dengan doa dan usaha. Ustaz, saya nak kaya. Okey, bekerjalah. Tapi malamnya berdoa. Itu sebabnya konsep duit ni penting. Doa, usaha, ihsan, tawakal. Doa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Itu doa kita. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang layak. Itu doa. Ustaz, saya sudah berdoa. Tapi pekerjaan saya sama aja. Tak meningkat-ningkat. Allah lebih tahu. Jalani saja. Doa ini sama macam payung. Kalau hujan turun, kita pakai payung. Masih basah tak basah? Basah, tapi sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya dipanggil dengan sipi-sipi. Kena juga. Tapi kalau seandainya tak ada payung, langsung basah, kuyup. Betul tak? Itu sebabnya lahir lagu Memori Daun Pisang. Itu lagunya Iwan. Memori daun pisang. Itu karena ada daun pisang, akhirnya dia tak basah kuyup. Ya, basah juga tapi di bawah. Dekat sini tak basah. Walaupun dia pakai payung daun pisang. Pernah dengar lagunya? Oh, ternyata semua pecinta dangdut. Ya, itu lagu Malaysia punya. Sekarang Iwan ni dah bertukar menjadi lagu-lagu religi dibawa sekarang. Dulu saya penyanyi juga. Tapi di tingkat kampung saya kalah. Saya ingat dulu saya nak menang waktu nyanyi kan, dipakai kesidah. Rupa-rupa rebahannya dengan lagunya lari 95 derajat Celcius. Kalah lah. Lagunya pula lagu Roma Irama. Pakai gendang lagi. Wahai manusia, hormati ibumu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi lagunya seperti ini, musiknya pula lari. Yang membesarkanmu baru musiknya teng deng deng. Jadi tak menang lah. Nah, seandainya saya menang peringkat kampung, mungkin nanti peringkat kepala desa. Menang peringkat kepala desa, mungkin audisi pergi ke Jakarta, masuk Indosiar. Tak jumpalah kita. Iyalah, tak jumpalah ketika itu saya jadi penyanyi.
Ada baiknya saya tak jadi penyanyi, dapat saya ceramah. Jadi maknanya qada qadar itu boleh kita rubah dengan doa. Di sini saya bawakan ada beberapa doa ataupun sumber doa yang tidak ada hijabnya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa dia Ustaz? Doa anak soleh kepada orang tuanya. Jadi kita yang jauh di rantauan, doakan mak bapak kita, itu tidak ada hijab juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya Ustaz? Hadisnya panjang sekali. Ini berbicara tentang seorang pemuda yang masuk ke gua. Jadi dia ini 3 pemuda. Tapi bila dia masuk pergi berburu, sekali hujan beserta dengan guru. Akhirnya 3 pemuda ini masuklah dalam gua. Yang jelas bukan gua Hira. Jadi bila dia masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba gua ini tertutup. Tak boleh keluar. Kalau cerita filem Piramli boleh buka. Niat ngingsung mata kaji semar dilem. Pernah tengok filem Piramli? Yang tajuk dia Penyamun. Itu nanti cobalah tengok Piramli. Google Piramli. Banyak filem Piramli. Itu Malaysia punya filem. Kalau Malaysia itu identik dengan Singapura lah. Pasal dulu pecahan Singapura pun daripada Malaysia. Jadi tak perlu pakai kunci, pakai mantra saja. Niat ngingseng, mata kaji semua dilem, buka pintu dia. Tapi ini tak terbuka-buka. Akhirnya mereka-mereka ini yang ada dalam gua ni bertawassul dengan amal dia. Bertawassul. Itu sebabnya kita tadi boleh berselawat. Itu namanya bertawassul kepada Nabi SAW. Kata pemuda ini, hello bro. Bukan bro, kita sekarang tak boleh keluar ni. What happened, man? Ada terbuka sedikit aja melalui cahaya je. Jadi kata pemuda-pemuda ini, jom kita bertawassul dengan amalan kita. Kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti gua ini terbuka. 1, 2. Pemuda yang terakhir mengatakan, ya Allah, saya ini selalu menghormati ibu bapa saya. Kalau saya pergi memerah susu kambing, saya bawakan balik untuk mak saya dan ayah saya. Pernah satu ketika, ya Allah, saya pergi memerah susu kambing, saya balik, saya dapati mak bapak saya lagi tidur. Belum saya kasih anak saya, belum saya kasih isteri saya minum air susu itu, saya tunggu mak saya bangun. Saya tak berani mengejutkan dia, takut dia terganggu. Saya tunggu, ya Allah. Jadi bila dibangun, barulah saya suapkan dia, baru saya kasih minum, ya Allah. Kalau memang engkau terima amal ibadahku ini, engkau bukalah gua ini. Terbuka. Subhanallah. Itu sebabnya dalam hadis ini panjang sekali. Ya, doa anak soleh untuk orang tuanya. Habis Ustaz, kalau misal kata lift mati, kita bertawassul dengan amalan kita, boleh ke? Coba-cobalah. Misal kata kita naik tingkat 10, sekali tingkat 6 mati liftnya. Tawassullah. Ya Allah, setiap hari Minggu saya pergi belajar dekat Masjid Ar-Rabithah. Kalau memang engkau terima ya amal ibadahku itu, engkau gerakkanlah lift ini. Oh gitu. Tak juga, tekan. Ya. Coba nanti. Nak coba tak? Taklah. Ya Allah, nak lift. Saya tinggal tingkat 7. Dulu saya pernah tinggal dekat sebelah sini. Kalau saya tak silap tingkat 20. Kalau jalan kaki naik dekat atas, orang berenang dekat situ kecil kelihatannya. Tapi tak pernahlah saya sekolah dengan orang mandi, tak pernah. Pernah berlaku lift mati tau. Lift mati.
Ya, sekali nak naik, kunci pula tertinggal dekat bawah. Tinggal dekat kereta. Nak naik, nak turun lagi, ya Allah, bercinta. Kata orang Singapura, bercinta. Tapi itulah ujian. Kalau kita pandang dengan kacamata positif, husnuzon, pasti ada hikmah di sebalik itu. Ini doa anak terhadap orang tuanya. Subhanallah. Yang kedua, saya singkat-singkat saja sebab hadisnya panjang. Yang kedua, doa Muslim secara tak langsung tanpa diketahui. Tengok. Doa orang yang tak ada dekat depan kita tahu. Katakanlah mak bapak kita dekat Indonesia. Mak bapak kita, adik-beradik kita. Kita doakan mereka. Itu tak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hijab. Contoh, saya nak berjaya. Saya kena doa dulu. Katakanlah saya qiyamul lail, saya mengatakan, ya Allah, si Pulanah itu punya anak, Engkau sukseskanlah dia dunia akhirat. Jadi bila kita doakan anak mereka, anak kita juga sukses. Kenapa pula anak kita sekarang tak sukses, Ustaz? Pasal kita iri hati, tak pernah langsung doakan anak orang. Itu masalahnya, kuncinya. Coba tanya orang-orang yang sukses nih. Anak-anak dia sukses apa semua. Apa rahasia doa mereka? Rahasianya satu, dia doakan orang lain dulu. Jadi kalau misal kata nanti, ya, kalau saya tanya hari ini pada akak semua, adik, perkara apa yang paling kita nak untuk sekarang ini? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau saya tanya Ibu Boni, apa yang Ibu nakkan sekarang dalam jangka pendek ni? Wah, saya nak Ustaz dapat rezeki. Habis jangka menengah, anak-anak saya sukses. Jangka panjang, masuk surga bighairi hisab. Okay, fine. Jadi jangan kita langsung doakan diri kita. Ya Allah, kawanku itu bernama Maimunah. Allah tahulah namanya Maimunah. Tapi kita sebut ajalah. Maimunah itu, ya Allah, ya, banyak masalahnya. Engkau kurangkanlah masalahnya. Engkau angkat masalahnya. Insya Allah masalah kita juga akan terangkat. Itu sebabnya ada pakar motivasi mengatakan, kalau kamu lagi stres, kalau kamu lagi bingung, coba obati stres orang lain. Coba usahakan, ya, kikis ataupun hakis kesusahan orang lain. Kalau orang lagi susah, ya, kalau kamu lagi susah, coba hilangkan susah orang lain. Insya Allah tak lama susah kamu pun juga akan hilang. Ini sering saya buktikan juga. Kalau saya lagi stres, lagi bermasalah, coba selesaikan masalah orang lain. Walau bagaimanapun caranya, mungkin melalui counseling, melalui bantu dia dengan uang ringgit umpamanya, ataupun dengan uang rupiah, insya Allah masalah kita pun juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakuhu wa muwakkal. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثلي أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummu Darda radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah tengok. Bersabda. Dulu saya pernah mengajar dekat Singapura juga. Nabi SAW bersepeda, semangat sekali. Sekali jemaah kata, Ustaz, dulu pada zaman Nabi mana ada sepeda? Betul juga Rupa-rupanya bersabda. Salah tengok. Bersabda. Nah, itulah kita sebagai manusia, ya, yang zahir saja salah baca, apalagi membaca yang tak nampak.
Itu sebabnya ada zahir dengan batin. Ada tersurat dan tersirat. Yang tersurat saja kadang-kadang kita salah baca. Apatah lagi yang tersirat. Itu sebabnya jangan suka menjustik orang. Engkau ni salah, engkau ni masuk neraka. Siapa kita nak menjustik dia? Ya, yang nampak dekat mata pun kadang-kadang salah, apalagi yang tak nampak. Biarkan yang tak nampak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu? Jangan terlalu jaga tepi kain orang. Kata orang Singapura begitu. Jangan dari jauh tengok aja. Macam mana kakak ini tepi kainnya macam mana? Maksudnya jangan busy body. Kalau diminta kita menasihati, kita nasihatkan. Jangan kita coba gali-gali. Ya, jangan macam lagu Roma Irama, gali lubang, tutup lubang. Bayar hutang, hutang lagi. Pinjam uang, bayar hutang. Kalau dia mengatakan, kalau misal kata, kak, saya dengar kak begini daripada orang. Tak pernah, sudah. Kita dengar cakap dia tak pernah, sudahlah. Jangan kita gali-gali lagi. Kalau ada yang mengatakan, si Pulan begini, saya sudah tanya dia kata tak pernah, sudahlah. Alah, betul ke? Bohonglah dia itu. Tengok, kita pula membohongkan orang. Sudahlah. Nahnu nahkum bizahir. Kita menghukum dengan yang zahir sahaja. Yang batin itu bukan kuasa kita. Mana kita tahu? Oh, Ustaz dia jahat, confirm masuk neraka. Siapa kita? Who am I? Siapa saya yang nak memblame dia, menjustik dia? Tak boleh sama sekali. Jadi kata Nabi SAW, ya, doa seorang Muslim untuk saudaranya Muslimnya dari belakangnya tanpa diketahui adalah mustajab. Di setiap kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan tersebut berkata, amin. Dan engkau mendapat sepertinya. Tengok. Itu yang saya kata tadi. Bila kita nak sukses, doakan orang lain dulu. Jadi kalau malam-malam terlintas bayangan dia, waktu kita tahajud, doakan. Bila perlu sebut namanya. Dulu saya bersama-sama dengan dia, ya Allah. Kini dia ada 2, 3 anak. Sukseskan anaknya, ya Allah. 1 ke sana, 4 ke sini. Lebih cepat kita sukses daripada orang yang kita doakan. Tapi kadang-kadang kita selfish. Do you know selfish? What is selfish? Bukan selfie tau. Apa makna selfish? Pentingkan diri sendiri. Tapi shellfish itu artinya shell jual. Fish ikan, jual ikan lah. Pentingkan diri sendiri. Sementara hidup kita ini humanity. Bermasyarakat. Kalau kita naik bas, nampak orang tua yang tak boleh berdiri, kaki pun menggigil-gigil. Persilakanlah dia. Nek, duduk. Oh, tak apa, duduk aja. Saya berdiri. Tak apalah kita sombong sedikit ketika itu. Saya masih kuat berdiri, Nek. Kasih dia duduk. Subhanallah. Berarti kita meringankan bebanan orang lain, Allah akan ringankan bebanan kita. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah mereka yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah beserta malaikatnya pun juga akan apa? Akan mengasihani kamu. Itu masalahnya. Sehingga dengan doa tersebut, hatinya pun terbuka melakukan ibadah. Sehingga dengan doa kita kepada saudara-saudara kita, yang tadinya dia nak korupsi, sekali tak jadi. Wah, besok aku nak korupsi lah. Sekali dengan doa kita, dia tak jadi berkorupsi.
Subhanallah, bayangkan coba kalau semua yang korupsi. Cuman nak masuk surga? Ada pekerja-pekerja ataupun DPR dekat Indonesia. Ha? Tahu DPR? Tak tahu? Saya pun tak tahu. Pasal saya pun tak pernah jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Baru tahu DPR? Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, UUD, Undang-Undang Dasar. Jangan macam satu anak sekolah ini disuruh hafalkan Pancasila, kata dia. Dia ke depan lah, okey, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, sama. 3, sama. 4, sama. Kenapa kamu bilang sama? Dari dulu sampai sekarang Pancasila tak pernah berubah. Sama aja, kata dia. Jadi dia pun buat research lah. Pergi tur. Ada yang pergi ke neraka, ada yang pergi ke surga. Yang di surga mengatakan, ayolah kita jumpa. Kata orang-orang di neraka, tak boleh jumpa ke surga. Kata orang-orang yang di neraka, ayolah friend, kita ke neraka. Tak boleh, kata orang yang di neraka. Kalau begitu, macam mana? Okey, kita jumpa di tengah-tengah. Surga, neraka, jumpa di tengah-tengah. Oh, action kali kau, kata dia kan. Orang Medan kan begitu, dia action kali kau, kata dia. Okey, kalau begitu, kita ACC, jumpa di tengah-tengah. Antara surga dan neraka. Baik. Sekali paling cepat, siap jalan. Buat jembatan lah. Buat jembatan daripada neraka ke surga tengah-tengah. Jembatan daripada neraka cepat pula siapnya. Yang daripada surga tak siap-siap. Mandor yang daripada neraka telefon. Halo bang. Kenapa tak tunggu? Kita dah tunggu nih. Jalan dah siap. Kata orang-orang yang dalam surga, minta maaf saudara. Tak ada yang buat jembatannya. Semua mandornya, pekerjanya semua dalam neraka. Macam mana nak siap, kata dia. Korupsi semua. Jalan itu dianggarkan 5 senti tau. 5 senti. 5 senti itu berapa harganya? Katakanlah harganya 1 juta. Dipotong jadi 3 senti. Berarti harganya tinggal 700.000. Nah, berarti didapat 200.000. 200.000 kali 1 kilo. Tak bertriliun dikorupsikan. Itu yang menyebabkan kita seperti ini. Makanya sungguh besar dosa orang yang di atas itu bila dia menzalimi rakyatnya. Itu sebabnya termasuk pembahasan seterusnya, doa yang diijabahkan oleh Allah itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu subhanallah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jarang-jarang pemimpin yang boleh berlaku adil. Yang dapat kita lihat pula pemimpin-pemimpin yang tidak Islam yang boleh menjalankan keadilan. Kalau di Indonesia itu keadilan ada dalam Pancasila saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bohong. Saya ngomong begini karena saya orang Indonesia juga. Dan saya tidak pernah berhayal untuk tinggal dekat Singapura. Jalani aja seperti air yang mengalir. Tiba-tiba tinggal pula dekat Singapura. Mungkin karena saya tak laku dekat Lombok mungkin. Ya, subhanallah. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan malas-malas. Kita ini semangat karena motivasi. Kita tak kuat Ustaz, tapi motivasi. Saya pernah bawa jemaah pergi umrah, tua ya, pakai tongkat, tapi semangat dia, ya Allah mengalahkan saya. Saya waktu melakukan sa'i sempat duduk. Kenapa? Karena kaki krem. Yalah daripada Singapura terus pergi ke Jeddah, Jeddah terus melakukan tawaf, krem lah. Selisih time kita pula 5 jam. Kalau di sana pukul 2, dekat sana, kalau di sana pukul 2, di sini baru pagi. Jadi kalau kita tawafnya pukul 12 malam ataupun pukul 1 dekat Singapura, ini time tidur.
Ya Allah, kaki lenguh-lenguh sekali. Dia ni jalan aja, selamba jalan. Besoknya pula time rehat dia boleh tawaf lagi, tengok. Secara logik, secara akal tak mungkin dia boleh buat. Tapi bila kita tanya, semangat. Semangat. Nah, jadi semangat ini termasuk petrol dalam kehidupan kita. Sesuatu yang impossible jadi possible kita buat dengan adanya semangat. Jadi yang boleh menyebabkan kita semangat ini motivasi dari kawan. Motivasi daripada environment, lingkungan kita. Mungkin kita ada tanggungan dan seumpamanya. Biarlah kita ini sebagai pidaun. Tahu pidaun? Pidaun itu maksudnya tebusan. Ya, keluarga kita sekolah okey, engkau sekolah, saya pidaun, saya bekerja tak apa. Biar engkau lebih baik daripada saya. Tak apalah akak tak sekolah, tapi adik-adik saya mesti kena sekolah. Oh, itu prinsip abang saya juga dulu. Tak apalah engkau sekolah, aku kerja tak apa. Dia gawat sawit, pergi ke Malaysia. Ya, tiap bulan kirim uang untuk adik-adik di sekolah. Termasuk saya lah yang dibiayai. Dia itu tak sekolah, sekolah paling selesai sanawiyah aja. Tapi adik-adik dia disekolahkan. Sekarang bila dia tengok adik-adik dia sukses, dia boleh senyum aja, walaupun dia tak sukses. Sepatutnya dialah yang sukses. Nah, jadi kita ni jangan sombong pula. Itu sebabnya nanti yang masuk surga itu bukan ustaz yang pertama kali, bukan. Ketika penghafal Quran dimasukkan ke dalam surga, berbaris, siap nak masuk surga, okey, nak masuk. Malaikat tanya, yang menyebabkan kamu boleh hafal ni siapa? Ada orang yang donate. Ada orang sponsor. Siapa dia? Amak kangkung. Maksudnya orang-orang yang tak berpendidikan. Tapi dia sisihkan uangnya untuk membelanjakan orang yang hafal Quran tadi. Kata malaikat ke tepi. Panggil dia dulu masuk surga. Ternyata bukan ustaz, bukan ulama. Orang yang membiayai kita, yang pernah kita keluarkan uang untuk adik kita, saudara kita sehingga dia sukses sekarang. Itu yang pertama kali masuk surga. Iyalah, secara logiknya saya boleh duduk di sini, saya boleh jadi ustaz, mesti ada orang yang support, betul tak? Adik-adik kita, kakak-kakak kita yang sekolah dekat kampung itu disukses, ada yang support. Itu sebabnya saya mengatakan jangan sombong. Ini mentang-mentang dah masuk universitas, ya, malu nak jumpakan mak dia dengan kawan-kawannya. Ini kan banyak berlaku dekat filem-filem. Oh, mana mak awak? Mak kamu mana? Oh, ibu saya kerja di kantoran, katanya. Padahal ibunya kerja di lesehan, kerja jual nasi, jual nasbung, nasi bungkus. Dia action. Ayolah, bawa kita ke rumah kamu. Oh, gak boleh ke rumah saya. Security-nya, guard-nya, satpamnya banyak sangat. Gak bisa orang luar. Aduh, sudahlah. Kalau kita memang miskin, mengaku aja miskin. Kenapa tidak? Saya cukup tersentuh sekali melihat satu video. Ini di Bumi Besir berlaku. Dia kawin. Ya, dia kawin, lepas itu istrinya cantik. Jadi dia ni memang sayang sangat dengan ibunya dan sayang sangat dengan calon istrinya ni. Belum berkawin pun. Tapi dalam pesta dia ni, sekali anak dia berdiri. Mak dia duduk. Dia kata, siapa yang boleh beli ibu saya? Dia nak jual ibu dia. Kurang ajar namanya. Diumumkan siapa yang boleh beli ibu saya, kata dia. Memang ibunya nangis jugalah. Tapi tak ada satu pun orang yang berani ataupun mau beli ibu dia. Akhirnya, anak tadi itu, dia pergi ke ibunya, dia peluk ibunya dan diangkat. Saya sengaja mengatakan itu tadi. Saya nak bagi tahu kamu semua, tidak ada harganya ibu saya pada orang lain. Maksudnya tak boleh dijual, tak boleh dihargakan. Tak ada orang boleh mampu beli pun. Inilah ibu saya, kata dia. Ya. Terus calon dia ni nangis-nangis, tak setuju. Peduli apa, kata dia. Ibu saya adalah surga saya.
Jangan macam cerita si maling kundang. Kalau di sini namanya tanggang. Film si tanggang. Tanggang. Kalau di Indonesia kan maling kundang. Dia tak mengaku ibunya selepas dia berjaya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah, jangan sombong. Apa makna sombong, Ustaz? Sombong itu maknanya menolak kebenaran. Kemudian merasa diri lagi hebat. Itu yang masalahnya. Yang ketiga, orang yang teraniaya. Ini pun saya rasa sudah kita bahas, tapi tak apalah, kita revise balik. Kita ulang balik. Rakyat yang teraniayai, doakan pemimpinnya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang menderita hari ini, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tengoklah pemimpin-pemimpin kita tuh. Anak dia kadang-kadang eksiden, kecelakaan. Ya. Tak semualah, tapi boleh saya kata jarang. Orang-orang yang duduk di parlimen, pemerintahan di Indonesia itu anak-anak dia sukses jadi orang soleh, solehah, itu jarang. Karena apa? Karena banyak menzalimi orang. Banyak menzalimi orang. Jadi polisi ke apa semua. Ini saya cerita sekali lagi, bukan semua. Tapi kadang-kadang disalahgunakan. Ya, pangkat yang mereka miliki. Disalahgunakan jabatan yang mereka miliki. Untuk memeras rakyat. Iyalah, dia jadi polis. Dia tilang orang. Nak bayar dekat sini ke dekat mahkamah, kata dia. Bayar juga. Sudahlah, pakcik-pakcik itu pergi sawah. Ya, ambil cili ataupun apa, berapalah penghasilan. Ada juga yang suka pala orang. Lalu sini bayar. Allahu Akbar. Sering juga saya tengoklah dekat YouTube itu. Lalu dekat situ bayar 20.000. Kalau tak bayar tak boleh jalan. Lah orang yang tak ada uang macam mana? Wah, akhirnya ada orang tunjukkan ilmu dalam dia. Disentuh, hop, terjatuh. Ini kalau saya tengok-tengok kadang-kadang dibuat konten tuh mungkin sengaja agaknya, ya Allah. Lalu dekat situ, bayar 20.000. Aku nggak mau bayar katanya. Ya kalau bapak nggak mau bayar sudah, nggak boleh jalan sini. Apa yang kamu mau? Pegang sedikit, hop, terlempar dia terus. Ampun, ampun, sakit, sakit. Pas ini jangan sekali pala orang ya. Saya mau kalau ada ilmu seperti itu, orang pala-pala biar aja. Sampai tersangkut. Kasihan orang bawa motor, gak ada duit diperas lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang-orang yang terdalimi. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang diikat benang di sana, tali di sana, tali di sini. Orang bawa motor langsung tersap jatuh. Ada orang terputus lehernya juga bawa motor. Nanti motor orang dibawa dilarikan. Di mana perasaan mereka melihat orang tergeletak di situ, motor pula dibawa. Itu sebabnya Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang yang seperti itu jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa pula lebih hina daripada hewan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah bagi hati tapi tak digunakan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah bagi mata tapi tak digunakan untuk melihat. Itu sebabnya kata Nabi SAW, arba'un muhlikun. 4 perkara yang boleh merusak diri kita. Yang pertama, jumudul ain, mata yang tak pernah lihat Quran. Tak pernah melihat kebaikan. Jumud maksudnya keras. Jumudul ain maksudnya mata keras. Lembut aja Ustaz. Iyalah lembut. Tapi maksudnya tak pernah tengok. Kalau tengok Facebook jalan aja. Tengok Facebook sejam 2 jam oke aja. Tapi tengok Quran, ya Allah, sakit mata lah kata dia. Baru 1 minit, 2 minit, 3 minit. Ya Allah. 5 menit sudah berair mata tersebut tengok Quran.
Pas itu langsung tak pernah buka lagi. Dengar orang baca Quran, engkau bila baca Quran salah aja, kata dia. Habis baca, aku tak pernah salah, kata dia. Macam mana salah? Buka pun tak pernah. Jadi maknanya jauh lebih baik kita pernah salah daripada tidak. Maksudnya kita buka walaupun salah, of course. Dapatlah pahala. Salah satu, dapat pahala satu. Itu Quran. Maknanya jauh lebih baik kita pernah salah daripada tidak. Tapi jangan pula disalahartikan. Lepas ni buat maksiat, jauh lebih baik pernah salah daripada tidak. Salah. Ini kalau baca Quran. Jangan pula jual nama Ustaz Musa minggu depan. Di luar sana lah. Kenapa kak maksiat? Jauh lebih baik pernah salah daripada tidak. Maksudnya bila baca Quran, ya, baca hadis, solat, zikir, salah tak apalah, dimaafkan. Yang seterusnya, yang keempat, doa orang tua yang soleh. Itu yang saya kata tadi. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada tiga doa yang pasti dikabulkan tanpa ada keraguan padanya. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang musafir, doa jeleknya orang tua pada anaknya. Tapi tadi belum selesai. Tentang 4 perkara yang merusakkan tadi selain daripada jumudul ain. Yang kedua, al-hirsu. Apa makna al-hirsu, Ustaz? Orang yang tamak. Apa makna tamak? Haloba. Apa arti haloba? Rakus. Apa arti rakus? Serakah. Apa arti serakah? Entahlah. Oh, semuanya aja. Ini banyak sekali. Orang kasih bubur. Di Ramadan biasanya begitu. Selepas selesai solat zuhur, biasanya akan diagih-agihkan bubur. Padahal dia tinggal dengan suami istri saja. Diambil sampai 4 bungkus. Lepas itu disimpan dekat espok. Selesai puasa masih juga bubur itu tak dimakan tahu. Tapi diambil lagi. Why not ambil tapi kasih orang lain, tak apalah. Nah, ini namanya orang yang serakah. Dia nak semua, kaut semua. Nah, jadi kalau ada perasaan seperti ini, beristighfar kepada Allah. Maknanya hati kita sedang keras. Yang ketiga, yang muhlikun, yang merusak diri kita selain itu adalah qalbun. Ya, hati yang keras. Qalbun qaswatun. Hati yang keras. Au asyaddu qaswah. Seperti batu. Ada ke hati seperti batu, Ustaz? Selama ini saya makan hati lembut aja. Pergi pasar beli hati daging, hati kambing, lembut aja, Ustaz. Ini Nabi sebutkan hati yang keras ini maksudnya hati yang tak mahu lagi mendengarkan perkara-perkara yang baik. Disuruh solat, aku tak mau solat, kuburmu lah, kuburku, kata dia. Don't disturb me, man, kata dia. Dah tak mau lagi. Kalaupun didengar daripada telinga kanan, masuk telinga kiri. Orang cerita, ibumu meninggal lah, ayahmu meninggal lah, biar aja dia mati, katanya. Astagfirullah. Sambil merokok pula. Itu pernah saya jumpa orang seperti itu. Kenapa kamu tak simpati dengan bapakmu? Sudahlah, dia itu zalim dulu. Kenapa kamu tak simpati dengan ibumu? Sudahlah, kata dia. Marah-marah pula. Lah, itu kan urusan lama dulu. Kamu tahu tak dulu semasa dia hidup? Aku dianak tirikan tahu, kata dia. Adik-adik aku dikasih makan, aku tak dikasih makan, kata dia. Ya, mungkin ada sebabnya lah. Kalau nasi itu 1 piring, dibagi 4 takkan dia dapat juga kan. Atau mungkin dia ada tempat makanan lain seumpamanya. Yang jelas tak ada reason untuk kita tidak memaafkan orang tua kita. Maafkan.
Nah, itu namanya hati yang keras. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang berhati keras tersebut. Yang terakhir, tulul amal. Apa maksud tulul amal? Bukan tuyul tau. Apa arti tulul amal? Tahu tak tahu? Kakak aja tak tahu. Tulul amal ini maksudnya panjang angan-angan. Beza angan-angan dengan cita-cita. Jangan sambil gosok, ya. Jangan sambil setrika, tahu gosok? Setrika lah. Ah, nanti gajiku ini aku pakai beli motor. Pasti boleh lah jual air. Sekali tangan kena. Astaga. Itu angan-angan namanya. Angan-angan. Lepas itu malas bekerja. Pasal angan-angan tinggi. Nah, jadi angan-angan tinggi ini selalunya dihinggapi oleh orang-orang yang suka beli nombor. Atau beli nombor? Nombor ekor. Orang berjudi. Togel. Dulu waktu saya mula-mula sampai ke Singapura, saya pun beratur tau. Dekat 7-Eleven tu kan beratur orang panjang. Saya nak beli Panadol. Sekali saya pun beratur lah. Pasal ada pakcik tu pakai songkok. Dekat belakang pun saya beratur. Nasib baik tak ada orang ambil kamera. Gambar. Lepas tu saya tanya-tanya. Pakcik, lambatnya ni. Awak apa kata dia? Saya nak beli Panadol. Panadol lewat sana lah masuknya. Ini orang beli nombor kata dia. Kau tak tahu ke kata dia. Mana saya tahu saya bilang. Akhirnya saya berdialog lah dengan pakcik. Pakcik, beratur beli nombor pernah menang tak? Sipi-sipi je. Hampir-hampir menang kata dia. Katakanlah 2-2-3. 2-2-3-1. Yang dia tikam 2-2-3-2. Satu lagi. Ulang lagi beli. Tak pernah menang. Terus saya cakap seronoknya di mana pakcik? Seronoknya ni kalau hampir-hampir menang kata dia. Habis. Isteri pakcik macam mana? Ya selalulah bergaduh kata dia. Sampai saya dikeluarkan daripada rumah itu. Tetap juga beli. Ya Allah. Tengok orang melakukan kejahatan pun ada kebahagiaannya. Tapi kebahagiaan itu adalah semu. Datang daripada syaitan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan. Ada juga kebahagiaan. Datang daripada malaikat. Datang daripada Allah. Oh saya stres. Minum saja khamar apa semua. Itu bisikan syaitan. Cepat-cepat pegang Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi damai. Damai hati kita. Daripada kita nak karaoke. Apa pula lagunya pula? Jatuh bangun aku mengingatmu. Ya Allah. Sudah jatuh bangun, jatuh lagi gara-gara ingat dia aja. Buat apa sampai jatuh bangun gitu? Baca Quran sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Damailah hati kita. Yang kelima, pemimpin yang adil. Itu yang saya kata tadi. Pemimpin yang adil diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketujuh, orang yang berpuasa dan orang yang sedang musafir. Nah, ini tak lama lagi masuk puasa ni. Banyak-banyaklah berdoa. Ya, sekarang kan dah masuk bulan 3 Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita pun sudah habis. Ada pertanyaan? Kan nak buka sesi soal jawab dalam 2 minit ke 3 minit. Setelah Ayamul Bid nanti masih boleh puasa sunat? Ayamul Bid. Ayamul Bid. Ayamul Bid itu apa arti Ayamul Bid? Ayam itu kan hari. Ayam bukan ayam. Ayam maksudnya hari. Bid putih, hari-hari putih. 13, 14, 15. Boleh setiap bulan. Boleh di ujung, di akhir. Tapi kalau di akhir-akhirnya tanggal 29 ke Sa'ban, itu biasanya ulama ragu di situ adakah dah masuk bulan Ramadan atau tidak. Sebaiknya tidak perlu. Tapi kalau Ayyamul Abiyad ni,
tanggal 13, 14, 15. Kenapa pula Ustaz tanggal 13? Sebab bulan mengambang. Ketika inilah orang sedang bermadu kasih, berjanji setia dengan pacarnya. Hai, aku sehidup semati dengan kamu, kata dia. Biasanya tanggal 14, 15. Itu sambil makan jagung dekat tepi pantai. Bong, ombak dia kan sambil berjanji sedih hidup semati. Rupa-rupanya suaminya meninggal, dia kawin lagi. Boleh kak? Boleh. Jadi maknanya puasa kalau di akhir-akhir Sa'ban itu tak payahlah. Ayyamul Abiyat tu, Ayyamul Bid tu 13, 14, 15. Setelah Ayyamul Bid masih boleh. Masih boleh. Ayyamul Bid 13, 14, 15, 16, 17 masih boleh, apa? Kalau masih qada aja. Tak masalah. Nah, puasa sunat kalau dekat-dekat nak 29, 30 ini ulama ulama telah sepakat better tak payah puasa kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib masih boleh. Pasal kita nak mengqada yang lepas. Sebab kalau kita tak qada nanti kita bayar fidyah double kita bayar. Double pasal adik dia sudah datang. Artinya kalau puasa yang lepas kita qada sekarang tak kenalah. Tapi kalau misal kata belum kita qada, tahun depan, 2 tahun lagi kita qada, bayarlah fidyah. Ataupun kita bayar fidyah dulu sekarang. Katakanlah tahun lepas, Ustaz, saya ada 10 puasa, saya belum boleh qada, saya bayar fidyah dulu. 1 hari $2 bayar. 2, 4, 10 berarti kita bayar $20 untuk 10 hari. Katakanlah mungkin 5 tahun akan datang kita qada saja tak perlu bayar fidyah. Tak berdiblep lagi. Pasal apa? Pasal sudah bayar dia punya fidyah. Boleh tak? Jadi kalau misal kata masih ada puasa yang lepas belum boleh diqada, bayar fidyah saja dulu. Kalau misalnya orang sudah meninggal, tapi sebelum meninggal dia itu sakit, tapi kita sudah bayarkan fidyahnya. Apakah puasa beliau untuk perlu diqadakan? Macam mana diqada kalau dia sakit? Saya pernah dengar ada yang bilang ahli warisnya bisa. Yes. Kalau misal kata dia sudah meninggal, boleh diganti dengan ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tak nak, bayar fidyah. Takkan orang meninggal kena puasa pula kan? Adik-beradik susah lah nak qadakan. Better bayar fidyah sudah. Suruh anak beranak, bayarkan mak, bayarkan, qadakan. Puasaku pun 30 tahun yang lalu belum selesai kata dia. Itu masalahnya. Boleh? Nah, nanti kalau misal kata ada lagi pertanyaan, layangkan ke Ibu Boni, nanti boleh selesai. Nampaknya masa kita pun sudah habis. Ikan sepat, ikan gabus. Kalau belajar agama ini lagi cepat, lagi bagus. Yang betul datang daripada Allah, salah silap daripada saya. Kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. وبالرضا والعناية والله الموافق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belajarnya hari Minggu juga.